Baik, silakan Rizda mempresentasikan makalahnya tentang fintech syariah. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Hendra, izinkan saya dari kelompok 8 untuk mempresentasikan makalah Lembaga Bisnis Syariah dan Industri Halal tentang fintech syariah. Di sini pertama kita akan mulai dari definisi dari fintech syariah. Di sini fintech atau financial technology atau techfin kalau di bahasa Indonesia, teknologi finansial, didefinisikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Ini ada menurut World Bank, fintech ini adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menjadikan sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Menurut BI, Bank Indonesia, fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, jasa, teknologi, dan atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, serta keadaan sistem pembayaran. Menurut OJK, di sini kalau OJK disebutnya inovasi keuangan digital atau IKD atau Techfin, adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Nah, tadi ini adalah pengertian dari fintech-nya. Nah, ini untuk fintech syariah, sebagaimana disebutkan di Fatwa DSN MUI tentang fintech, ini fintech syariah adalah layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dengan mempertemukan dan menghubungkan antara investor dan peminjam guna melakukan akad pembiayaan secara sistem elektronik melalui jaringan internet. Fintech syariah tidak mengandung unsur riba, goror, maisir, tadlis, doror, zulm, dan haram. Selanjutnya, sejarah fintech syariah. Jadi sebelum kita bahas fintech syariah, kita akan bahas awal mula adanya fintech di Indonesia. Jadi ini awal mulanya dimulai dari ATM ya, kita tahu. Kemudian berevolusi menjadi e-banking atau internet banking, kemudian berevolusi lagi menjadi mobile banking. Nah, baru setelah itu bermunculan namanya fintech-fintech. Nah, terus sampai didirikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Nah, nggak lama AFPI muncul, terus mendorong juga karena kebutuhan dari masyarakat juga dan permintaan, akhirnya muncul juga fintech syariah Indonesia. Tentu kehadiran fintech syariah Indonesia ini tidak bisa lepas juga dari keberadaan Bank Syariah Indonesia sendiri, karena ini kaitannya cukup erat ya. Kemudian ini ada tujuan berdirinya fintech syariah. Yang pertama tentunya memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, kedua menyediakan layanan tanpa riba, dan ketiga menjawab demand ya, demand orang-orang yang concern terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Nah, ini untuk mekanisme operasionalnya, ini tergantung pada model dari fintech syariahnya itu sendiri. Nah, ini ada beberapa model, di antaranya pertama ada dalam bentuk digital payment atau e-wallet. Kemudian yang kedua, financing dan investment. Ini biasanya bentuknya crowdfunding atau P2P lending. Yang ketiga, akun agregator atau layanan transaksi dari beragam akun perbankan dengan hanya melalui satu platform saja. Yang keempat ada information and feeder site atau informasi layanan sektor keuangan. Yang kelima ada dalam bentuk personal finance atau layanan perencanaan keuangan. Nah, dari sekian banyak jenis fintech yang berkembang di Indonesia, fintech syariah ini sampai sejauh ini menerapkan dua jenis layanan fintech aja, yaitu yang financing and investment atau dalam bentuk crowdfunding atau P2P lending. Kedua layanan fintech syariah tersebut harus dapat menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang secara prinsip antara lain menghindari riba, goror, maisir, tadlis, doror, zulm, dan haram. Nah, di sini perbedaan dari fintech syariah dan juga fintech konvensional. Kalau fintech konvensional tentu ada suku bunga ya, ada bunganya. Nah, di sini di fintech syariah tidak ada bunga.
Kemudian mekanisme operasionalnya fintech konvensional biasanya skema pinjaman. Kalau untung yang tadi ya, yang financing dan yang investment itu. Nah, kalau di syariah itu pakainya bisa akad murobahah, ijaroh, mudorobah, musyarakah, atau wakalah bil ujroh. Kemudian untuk pengawasan yang konvensional itu BI dan OJK saja. Kalau yang di syariah, BI, OJK, dan Dewan Pengawas Syariah. Wajib ada. Kemudian untuk keuntungan konvensional ini dari bunga, biasanya bunga pinjaman seperti itu. Kalau di syariah itu dari bagi hasil. Untuk risiko yang konvensional itu ada denda, tapi nanti untuk pendapatan perusahaan. Nah, kalau di fintech syariah juga ada denda, misalnya ada keterlambatan pembayaran seperti itu. Nah, tapi itu tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan, tapi diakui sebagai dana sosial. Kemudian asosiasinya, kalau yang konvensional ada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Untuk di syariah ada Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI. Nah, ini peraturan terkait fintech syariah sebenarnya masih sedikit karena kebanyakan ini banyaknya yang tentang fintech secara umum saja. Tapi seperti di sini POJK 2016, ada UU 2008 ini tentang transaksi elektronik, terus ada POJK 2013 tentang perlindungan konsumen untuk jasa keuangan, kemudian ada lagi ini UU 99 tentang perlindungan konsumen juga. Terus ada PP 2012 ini kegiatan transaksi elektronik, terus ada PBI juga tentang Techfin ya atau fintech. Kemudian ini yang terbaru ada OJK, surat edaran OJK tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Nah, ini memang lebih banyak bahas tentang fintech secara umum saja. Nah, yang fintech syariah ini ada fatwa DSN-nya, ini yang tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini ada juga karena ini pakainya berdasarkan prinsip syariah, maka akad-akad yang ada di dalam fintech ini juga harus sesuai dengan fatwa-fatwa DSN. Ya banyak misalnya tadi akad murabahah dan sebagainya ini harus sesuai dengan fatwa DSN. Kemudian perkembangan fintech syariah yang ini di tahun 2015 mulai marak layanan fintech untuk perbankan ya. Tadi dimulai dari ATM, terus e-banking, kemudian mobile banking. Terus di tahun ini juga lahir AFPI ya, yang tadi Asosiasi untuk Fintech Konvensional. Kemudian di 2016 mulai marak bermunculan fintech-fintech. Kemudian di 2017 ini ada fintech syariah pertama, Paytrend. Terus ini baru menginisiasi AFSI ya, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kemudian AFSI baru didirikannya itu tahun 2018. Nah, ini sekalian hadir nih fintech alami syariah yang sekarang lagi naik daun. Kemudian dari 2018 sampai 2023 fintech syariah berkembang walaupun nggak sepesat konvensional, tapi ini ada perkembangan. Sekarang ada 7 fintech syariah yang berizin OJK dan ada DSN MUI-nya. Nah, ini di antara daftar fintech syariah di Indonesia per 2023, pertama ada Alami atau PT Alami Fintech Syariah. Ini dia bentuknya itu model agregator dan P2P lending khusus untuk pelaku UMKM. Kemudian yang kedua ada Amana, PT Amana Fintech Syariah. Ini pemberian pembiayaan UMKM juga. Kemudian yang ketiga ada Patuti Syariah, PT Piranti Alfabet Perkasa. Ini layanan pembiayaan. Kemudian yang keempat ada Dana Syariah, PT Dana Syariah Indonesia. Ini pembiayaan di bidang properti. Kemudian ada Etis, PT Etis Fintech Indonesia. Ini P2P financing sebagai penghubung pemilik bisnis dengan komunitas pemberi pembiayaan secara digital dan Islami. Kemudian ada Duha Syariah, PT Duha Madani Syariah. Ini pembiayaan barang dan jasa Islami berupa pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan umroh dan wisata halal. Kemudian yang terakhir ada Kozwa, PT Kozwa Mitra Hasanah atau Supply Chain Financing. Nah, ini untuk aset dari masing-masing fintech ini bisa dibaca teman-teman di makalah ya. Kemudian kontribusi fintech syariah di Indonesia.
Nah, ini berdasarkan data terbaru yang diterbitkan oleh OJK tentang statistik IKNB Syariah periode April 2023 lalu, itu terdapat 7 perusahaan fintech syariah dengan total aset 128 miliar. Ini walaupun tidak terlalu besar ya, tapi cukup memberi kontribusi aset IKNB syariah di Indonesia. Memang kalau kita bandingkan sama jumlah fintech yang konvensional itu ada sampai seratusan, dan fintech syariah baru 7 ini memang masih sangat jomplang dan butuh usaha lebih lagi gitu. Tetapi walaupun sedikit ini, fintech syariah sudah memberikan kontribusi manfaat yang cukup besar khususnya untuk para pelaku usaha umumnya untuk masyarakat Indonesia. Kemudian ini peluang pengembangan fintech syariah di Indonesia. Peluangnya karena pertama, populasi muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia dirasa cukup menjanjikan untuk mengembangkan fintech syariah ke depan. Jumlah fintech syariah yang masih sedikit dapat ditingkatkan dengan mendongkrak pengguna dari kalangan muslim. Kedua, pergerakan ekonomi syariah secara nasional dan internasional mengarah pada tren positif, sehingga dapat memicu pengembangan fintech syariah di Indonesia. Ketiga, dorongan dan dukungan dari pemerintah dan MUI yang semakin gencar menggalakkan ekonomi syariah di Indonesia semakin menguatkan upaya pengembangan fintech syariah di Indonesia. Keempat, penggunaan teknologi yang kian masif di masyarakat menjadikan layanan fintech syariah mudah dikenali dan diaplikasikan masyarakat. Yang kelima, digitalisasi transaksi keuangan menjadikan fintech syariah memiliki peluang yang cukup lebar untuk masuk ke dalam operasional transaksi keuangan. Adapun tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh fintech syariah di Indonesia diantaranya minimnya literasi dan pengetahuan masyarakat akan layanan keuangan syariah sehingga masyarakat masih kurang familiar terhadap layanan fintech syariah. Yang kedua, regulasi yang dibuat pemerintah sebagian besar hanya memayungi fintech konvensional, ya tadi yang kita sebutkan di peraturan tadi. Sehingga dalam beberapa ketentuan regulasi tersebut masih belum mengakomodasi fintech syariah. Yang ketiga, minimnya tingkat kesadaran beragama masyarakat ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang bergelut dengan praktik ribawi. Nah, ini bisa kita lihat ya, tadi populasi muslim Indonesia sebenarnya besar, tapi kalau dilihat dari jumlah fintechnya aja itu udah ketahuan jomplangnya ya. Yang keempat, masih minimnya sumber daya manusia yang mengerti dan memahami betul aturan-aturan menyangkut ekonomi syariah. Nah, ini adapun analisis penyusunan strategi dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia. Pertama, pengoptimalan dari segi sumber daya manusia untuk melakukan inovasi sehingga mampu menjangkau pasar syariah yang sangat luas di Indonesia. Dengan hal mengadakan training atau workshop dan seminar kepada seluruh pegawai sebagai bentuk optimalisasi sumber daya manusia. Di mana masih banyak produk-produk yang belum dapat menjangkau dari setiap lini kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan jumlah lender atau investor dengan menjalin kemitraan atau kerjasama dalam menjangkau para calon lender di seluruh Indonesia. Hal demikian sangat membantu perusahaan menjadi keunggulan operasional produk. Kemudian berupaya meriset inovasi-inovasi produk dalam meningkatkan return atau imbalan yang cukup tinggi sehingga dapat memberikan dampak sosial kepada masyarakat kecil atau anggota lembaga keuangan dan bank syariah yang berbasis teknologi. Selanjutnya, menjaga kualitas komunikasi dan improvement dengan terus memberikan yang terbaik sehingga para pelanggan mengalami kenyamanan agar terus dapat berkontribusi dalam perusahaan. Selanjutnya, mendorong lembaga OJK atau terkait bersama lembaga keuangan syariah lainnya untuk memberikan regulasi khusus fintech syariah kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian memberikan edukasi yang secara jelas atau terperinci antara bedanya riba dan bagi hasil kepada masyarakat, terutama bagi generasi milenial yang sedang mengalami bonus demografi. Hal tersebut perlu diperhatikan agar bisa merembah keikutsertaannya. Kemudian melaksanakan sosialisasi tentang keuangan bersama DSN MUI sehingga stakeholder lainnya, contoh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan memberikan pelatihan kepada mitra agar melakukan kegiatan usaha sesuai rencana kerja dan sesuai dengan SOP dalam pembiayaan P2P lending. Kemudian menjalin kerjasama dengan lebih banyak lembaga keuangan syariah, baik mikro maupun makro, agar bisa menjadi lender untuk meringankan risiko yang akan terjadi di waktu mendatang. Nah, ini tadi paparan materi tentang fintech syariah. Nah, teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan dan ingin berdiskusi, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya mau bertanya, Kak, Ya, Pak. fintech yang ada di Indonesia yang sudah terdaftar di OJK ada berapa persen? Yang Ada fintech ada syariahnya dari iya, fintech syariahnya itu yang